Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Adiansyah dengan NPM 2140602023. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang masalah, fokus judul penelitian, dan teori dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini teman-teman ada beberapa rincian dalam hal tersebut. Yang pertama, masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif serta masalah dalam penelitian kuantitatif. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Tetapi apabila dalam kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Teman, kita lanjut kepada rincian kedua, yaitu fokus penelitian. Nah, teman-teman, di sini fokus penelitian, salah satu asumsi tentang gejala dan penelitian kuantitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu sifatnya tunggal dan parsial. Dengan demikian, berdasarkan gejala tersebut, peneliti kuantitatif dapat menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Oke, kita akan lanjut kepada bentuk rumusan masalah. Oke teman-teman, di sini bentuk rumusan masalah secara umum terdapat 3 bentuk. Yang pertama ada deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Dan yang kedua ada rumusan masalah komparatif. Nah, di sini adalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibanding dengan yang lain. Dan ketiga ada rumusan masalah asosiatif atau hubungan, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Nah, rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hubungan simetris, ada hubungan kausal, dan yang ketiga ada hubungan interaktif. Oke teman-teman, kita lanjut kepada judul penelitian kualitatif. Oke teman-teman, di sini judul dalam penelitian kualitatif di sini pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Nah, judul penelitian kuantitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, serta teknis analisis data, dan juga kesimpulan. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa judul penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada pengembangan model perencanaan yang efektif, ada organisasi pemerintah, ada lanjut saja. Di sini ada teori dalam penelitian kualitatif. Nah, teori dalam penelitian kualitatif bersifat ilmiah. Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas, teori apa yang akan dipakai. Nah, dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara atau remang-remang, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan atau konteks sosial. Dan dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Oke teman-teman, kita lanjut kepada populasi dan sampel. Nah, di sini pengertian tentang populasi dan sampel terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian, yaitu dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif, populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan atau yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian
dari populasi itu. Nah, populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu, dan sebagainya. Oke, dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tapi Spratly dinamakan yaitu social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Oke, sini kita lanjut kepada teknik pengambilan sampel. Oke, teknik pengambilan sampel merupakan teknik pengambilan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara skematik. Teknik sampling di sini yang pertama ada probability sampling, dan yang kedua ada non probability sampling. Oke. Nah, apa itu probability sampling? Di sini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate, stratified random sampling, disproportionate stratified random, ada sampling area atau cluster sampling. Kemudian kita lanjut kepada non probability sampling. Nah, di sini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, kemudian ada purposive, kemudian ada jenuh, kemudian ada snowball. Oke, teman-teman, kita lanjut kepada instrumen dan teknik pengumpulan data. Nah, seperti telah dikemukakan pada penjelasan yang tadi saya jelaskan, bahwa terdapat 2 hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Nah, dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan pengumpulan data yang berkenaan tentang ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, oleh karena itu, instrumen yang teruji validitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Dan kemudian dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Oke. Kemudian kita lanjut kepada teknik pengumpulan data. Nah, di sini teman-teman, teknik pengumpulan data yaitu merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, dan juga pada laboratorium dengan metode eksperimen. Oke, di sini kita bisa lihat bermacam-macam teknik pengumpulan data. Kita bisa lihat ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi, dan triangulasi gabungan. Oke. Kemudian di sini dalam teknik pengumpulan data ada yang namanya observasi. Nah, macam-macam observasi. Jadi kita ambil pertama, ada Nasution pada 1988 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Nah, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh oleh observasi itu sendiri atau melalui observasi. Nah, data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda sangat kecil, proton dan juga elektron, maupun yang sangat jauh, benda ruang angkasa, dapat diobservasi dengan jelas. Oke, nah, ini dia, bisa dilihat ya teman-teman, adanya macam-macam teknik observasi. Di sini ada observasi partisipatif, ada observasi terus terang dan tersamar, ada observasi tak terstruktur. Kemudian dari partisipatif berkembang lagi menjadi observasi yang pasif, observasi yang moderat, observasi yang aktif, serta observasi yang lengkap. Lanjut kepada
objek observasi. Nah, objek observasi di sini yang tadi yang ketiga yang saya jelaskan yaitu tempat, pelaku, dan aktivitasnya. Oke. Nah, di sini pada tempat yaitu di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung, dan kemudian kepada aktor atau pelaku di sini adalah orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. Dan yang ketiga ada aktivitas. Nah, di sini aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu atau yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Oke, yang tahapan yang keempat ada tahapan observasi. Nah, menurut Spratly pada 1980, tahapan observasi di sini dilakukan 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan deskripsi, yang kedua ada tahapan reduksi, yang ketiga ada tahapan seleksi. Lihat kepada isi bagian dari tahapan observasi. Di sini ada observasi deskriptif, ada observasi terfokus, ada observasi terseleksi. Kemudian kita lanjut kepada pengumpulan data dengan wawancara atau interview. Nah, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal dari responden yang lebih dalam. Nah, teknik pengumpulan data melalui wawancara ini berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Oke teman-teman, di sini ada macam-macam interview wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur, yang kedua ada semi struktur, yang ketiga ada tak terstruktur. Oke. Kemudian di sini ada langkah-langkah wawancara. Yang pertama yaitu menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan. Yang kedua ada menyiapkan pokok-pokok masalah. Yang ketiga ada mengawali atau membuka alur wawancara. Yang keempat ada melangsungkan alur wawancara. Yang kelima ada mengkonfirmasikan hasil wawancara serta mengakhirinya, dan kemudian ada menuliskan hasil wawancara. Yang keempat ada yang terakhir, yang ketujuh ada mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Oke teman-teman, lanjut kepada triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nah, bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik yaitu berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Nah, sedangkan peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal ini dapat kita lihat, yaitu triangulasi teknik pengumpulan data macam-macam cara pada sumber yang sama. Yang kedua ada triangulasi sumber pengumpulan data, suatu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Nah, teman-teman, apa itu teknik analisis data? Nah, dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan ini adalah diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena adanya data kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik. Kemudian misalnya akan menguji hipotesis hubungan antar dua variabel. Jika ditanya ordinalnya, maka statistik yang digunakan adalah korelasi Spearman-Rank. Nah, sedangkan apabila ditanya tentang interval atau rasio, itu menggunakan korelasi persen product moment. Kemudian dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut, maka dia mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif
Selanjutnya Nasution menyatakan bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut kepada proses analisis data. Nah, dalam proses analisis data di sini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Nah, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan, dalam hal ini Nasution pada tahun 1988 menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Nah, analisis data menjadi pandangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang grounded atau namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan kepada selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dan kemudian dalam proses analisis data, teman-teman di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada analisis sebelum di lapangan. Nah, apa itu analisis sebelum di lapangan? Jadi di sini penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Nah, analisis dilakukan terhadap data hasil studi, pendahuluan, dan atau data sumber yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Oke, kemudian yang kedua ada analisis data di lapangan model Miles dan Habermas. Nah, kemudian apa itu analisis data di lapangan model Miles dan Habermas? Jadi di sini teman-teman, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu pada saat wawancara. Peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Nah, di sini kembali lagi bahwa Miles dan Habermas pada tahun 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Kemudian teman-teman kita lanjut kepada model interaktif dalam analisis data. Tunjukkan, kita bisa lihat ya gambar di sini. Kemudian yang kedua ada komponen dalam analisis data flow model. Ini ya teman-teman. Oke. Ini ada komponen dalam analisis data interaktif model. Oke. Nah, yang pertama di dalam analisis data di lapangan model Miles dan Habermas, di sini ada beberapa rincian. Yang pertama data reduction atau reduksi data. Nah, di sini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Nah, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Oke teman-teman, di sini ada gambar tentang bagaimana dari catatan lapangan terus masuk kepada reduksi data, terus masuk kepada data display atau menyajikan ke dalam pola, dan yang terakhir ada conclusion atau verification. Oke. Nah, lanjut kepada data yang kedua dalam data analisis data lapangan model Miles dan Habermas. Di sini ada yang kedua, yaitu data display. Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, piktogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Oke. Ini dia adalah profil tenaga kerja industri modern bidang produksi berkecukupan. Dan yang kedua ada profil tenaga kerja industri modern
bidang teknologi bentuk komputer balik. Ini bisa dilihat ya. Kalau yang pertama di sini ada lanjut. Kita lanjut kepada conclusion, reviewing, dan verification. Nah, teman-teman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Wells dan Haberman adalah menarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Oke, kita lanjut kepada data analisis yang ketiga ya teman-teman. Di sini ada analisis data selama di lapangan model Spratley. Oke, di sini Spratley pada tahun 1980 membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Nah, tahapan penelitian kualitatif menurut Spratley ditunjukkan pada gambar berikut ya. Kita lihat. Di sini yang pertama ada menulis laporan penelitian kualitatif. Yang kedua ada temuan budayanya, yang ketiga melakukan analisis tema. Empat, di sini ada melakukan analisis komponensial. Jadi saya hitungnya dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Jadi kita ulangi, di sini ada nomor 12 yang tadi saya sudah bacakan, 11, 10, 9, dan yang ke-8 ada melakukan observasi terseleksi. Yang ketujuh ada melaksanakan analisis taksonomi, yang ke-6 ada melakukan observasi berfokus. Yang kelima melakukan analisis domain, yang keempat melakukan observasi deskriptif, yang ketiga mencatat hasil observasi dan wawancara, yang kedua melaksanakan observasi partisipan, pertama adalah memilih situasi sosial case. Kita lanjut kepada isi daripada tahapan analisis data analisis ketiga. Di sini ada beberapa isinya. Yang pertama ada analisis domain. Jadi teman-teman, setelah peneliti memasuki objek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri atas place, actor, dan activity atau PAA, selanjutnya melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, serta melakukan observasi deskriptif, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain. Nah, analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Nah, langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi, yang aktivitasnya adalah mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Nah, kemudian analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Nah, kemudian dalam situasi sosial terdapat ratusan atau ribuan kategori yang ada. Nah, ini adalah salah satu gambar elemen dalam domain. Kita lanjut kepada isi yang kedua dalam katanya. Yang kedua adalah analisis taksonomi, seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya. Di sini jadi analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti yang dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi. Diagram kotak box diagram dalam model taksonomi. Kedua ada diagram garis dan simpul atau lines and notes dalam model taksonomi. Oke, teman-teman, kita lanjut kepada data analisis yang keempat, yaitu analisis tema dan budaya. Analisis tema atau Describing Culture Themes sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Nah, ini penjelasan dari Sanabiyah Faisal pada tahun 1990. Nah, dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponen tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan. Nah, situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian maka menjadi lebih terang dan lebih jelas. Beberapa analisis domain, terus analisis taksonomi. Kita bisa lihat bagian tengah ada jenjang pendidikan. Itu adalah contoh hasil analisis data kualitatif, analisis domain, taksonomi, dan komponensial jenjang pendidikan juga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon